Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kanif Ismail dengan NIM 2019-210348. Di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita memulai presentasi, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Mas Denny Ardiansyah dengan NIM 2018-21-0291. Yang kedua ada Varial Ezananda dengan NIM 2019-21-0313. Yang ketiga ada Kardina Aulia Ulul Albab dengan NIM 2019-21-0321. Yang keempat ada Hidayatul Latifah dengan NIM 2019-21-0327. Yang kelima ada Nuarina Devi Pesilete dengan NIM 2019-21-0333. Lalu yang keenam ada saya sendiri. Di sini kami akan membahas skripsi dengan judul pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, dan resiko terhadap keputusan nasabah menggunakan e-banking pada PT Bank BNI Syariah kantor cabang utama yaitu Yogyakarta, dari Yogyakarta. Lalu di sini ada metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterosexodasitas. Lalu ada yang terakhir ada uji MRA. Uji MRA meliputi model MRA, uji F, koefisien determinan, uji parsial, koefisien determinan si parsial. Lalu yang kedua variabel yang diuji untuk kasus ini adalah persepsi kemudahan, kepercayaan, resiko terhadap e-banking. Lalu untuk kasus dari tugas statistika ini untuk kelompok kami yaitu seorang mahasiswa melakukan analisis penelitian sebagai tugas akhir studi dengan menggunakan metode validitas dan reliabilitas yang menggunakan kuesioner. Setelah itu wajib menganalisis dengan metode asumsi klasik. Asumsi klasik digunakan sebagai syarat saat melakukan uji multiple regression analysis atau MRA. Untuk mengetahui keputusan sementara yang didasarkan dari kuesioner yang melibatkan 127 responden untuk mengetahui pengaruh persepsi, kemudahan, kepercayaan, dan risiko terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan e-banking. Di sini untuk analisis SPSS, yaitu outputnya yang pertama yang akan saya bahas adalah uji validitas, yaitu yang dari tabel correlation. Sebelum kita menganalisis apa sih uji validitas itu, uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para respondennya. Lalu langsung saja kita analisis dari output SPSS. Di sini ada tabel correlation. Dapat kita ketahui untuk melihat. Di sini kita bertujuan untuk melihat nilai signifikan atau sync. Jika jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hasilnya valid. Yang kedua adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 hasilnya tidak valid. Nah, di sini kita lihat untuk T kemudahan, nilai signifikan T kemudahan adalah 0,000, maka hasilnya yaitu maka kita simpulkan hasilnya valid. Lalu yang kedua adalah T kepercayaan dengan nilai signifikan 0,000, maka hasilnya valid. Untuk yang ketiga yaitu T resiko. T resiko kita dapat ketahui dengan nilai signifikan 0,000. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari T resiko ini valid.
Mungkin saja yang cukup saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuari Novita Devi Pesilite, NIM 2019-210333. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang uji rehabilitas. Pengertian rehabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dari tabel output SPSS, analisis reliabilitas dapat disimpulkan indikator dalam variabel T kemudahan, T kepercayaan, T risiko, dan T ebang memenuhi syarat reliabilitas atau reliability karena nilai Cron-Benz alpha sama dengan 0,863 lebih dari 0,6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Latifah dengan NIM 2019-210327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah error dari model regresi yang terbentuk berdistribusi normal. Model regresi ini yang baik adalah model yang errornya berdistribusi normal. Sebuah data penelitian yang baik adalah yang datanya berdistribusi normal dengan membuat hipotesis. Yang pertama, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yaitu variabel residual terdistribusi normal. Yang kedua, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yaitu variabel residual tidak terdistribusi normal. Selanjutnya adalah analisis dari uji normalitas dari output SPSS pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu pada tabel unstandarized residual. Dan analisisnya yaitu nilai signifikan KS adalah 0,791 lebih besar dari 0,05, yang artinya residual terdistribusi normal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karlina Aulia Ulul Albab dengan NIM 2019-210321. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang uji multicollinearity. Uji multicollinearity digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas. Masalah multicollinearitas biasanya muncul pada data time series, dan masalah ini serius dapat mengakibatkan berubahnya tanda parameter estimasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dari koefisien uji multicollinearity. Dari tabel model koefisien pada hasil output SPSS pada kolom collinearitas tolerance dan VIF, berikut adalah analisisnya. Yang pertama adalah analisis multicollinearity dari tabel tolerance. Nilai tolerance dari variabel T kemudahan adalah 0,75 kurang dari 1, yaitu model regresi terbebas dari asumsi multicollinearitas. Yang kedua ada nilai tolerance dari variabel T kepercayaan, yaitu 0,529 yang artinya kurang dari 1 dari model regresi terbebas dari asumsi multicollinearitas. Yang ketiga, nilai tolerance dari variabel T risiko adalah 0,582 kurang dari 1 dari model regresi terbebas dari asumsi multicollinearitas. Yang kedua adalah dari tabel VIF. Yang pertama, nilai VIF dari tabel T kemudahan adalah 1,418 kurang dari 10 model regresi terbebas dari asumsi multicollinearitas.
Yang kedua, nilai VIV dari variabel T kepercayaan adalah 1,889 kurang dari 10 dari model regresi terbebas dari asumsi multikoloritas. Yang terakhir adalah nilai VIF dari variabel T resiko adalah 1,718 kurang dari 10 dari model regresi terbebas dari asumsi multikoloritas. Selanjutnya yaitu adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi yaitu adalah pengujian linearitas yang digunakan untuk menguji apakah spesifikasi model yang kita gunakan sudah tepat atau lebih baik dalam spesifikasi model bentuk lain. Spesifikasi model dapat berupa linear, kuadratik, atau kubik. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis dari autokorelasi. Analisis dari uji autokorelasi yaitu adalah nilai sig ya 0,131 kurang dari 0,05 dari model regresi tidak mengandung autokorelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuar Novita Devi Bisilite, NIM 2019-210333. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari saya sebelumnya, yaitu tentang uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Dari tabel output SPSS, analisis heteroskedasitas, 1. Variabel T kemudahan nilai signifikan sama dengan 0,149 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat indikasi heteroskedasitas. Yang kedua, variabel T kepercayaan nilai signifikan sama dengan 0,391 lebih dari 0,05, maka tidak dapat indikasi heteroskedasitas. Yang ketiga, variabel T risiko nilai signifikan sama dengan 0,053 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat indikasi heteroskedasitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model MRA. Analisis model MRA. Analisis koefisien regressi Y sama dengan min 313 plus 008 kali 1 plus 876 kali 2 plus 166 ke X3. B1 sama dengan 0,008, artinya adalah jika T per P kemudahan naik satu satuan, maka T per E banking juga akan naik 0,008. B kuadrat sama dengan 0,876, artinya adalah jika T per kepercayaan naik satu satuan, maka T per E banking juga akan naik 0,876. B3 sama dengan 0,166, artinya adalah jika T per risiko naik satu satuan, maka T per E banking juga akan naik 0,166. Uji simultan uji F. Analisis uji F. 1 HO bagi B1 sama dengan B2. Berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan tak bebas dalam regresi determinannya. R2 sama dengan 0,917. Artinya besar pengaruh variabel TR
TPK dan TK terhadap variabel TE adalah 91,7%, sedangkan sisanya 8,3% dipengaruhi variabel lain di luar model. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farel Zananda, NIM 2019-11313. Materi statistik yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah uji parsial atau UJT. Apakah itu? Yaitu adalah menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan tabel yang tercantum pada presentasi saya, berikut saya akan jelaskan tentang analisis UJT. Pertama adalah persepsi kemudahan. Yang pertama, H0 sama dengan B1 sama dengan 0A. Artinya variabel TPK tidak berpengaruh signifikan terhadap TE. H banding B1 sama dengan 0A, artinya variabel TPK berpengaruh signifikan terhadap TE. Yang kedua, T. Yang dimaksud adalah 126 banding 2,5% sama dengan Z 2,5% sama dengan 1,96. Yang ketiga, H0 diterima jika T hit kurang lebih sama dengan 1,96 atau T hit lebih dari sama dengan minus 1,96 ASIG lebih dari sama dengan 0,05. H0 ditolak jika T hit lebih dari 1,96 atau T hit kurang dari minus 1,96 ASIG kurang dari 0,05. Keempat, T hit sama dengan 0,300 atau kurang dari 1,96. Kesimpulannya, H0 diterima, artinya variabel TPK tidak terpengaruh signifikan terhadap TE. Analisis UJT kepercayaan. Yang pertama, H0 banding B2 sama dengan 0A, yaitu variabel TK tidak terpengaruh signifikan terhadap TE. H1 banding B2 sama dengan 0A, artinya variabel TK berpengaruh signifikan terhadap variabel TE. Yang kedua, T atau 1,26 banding 2,5% sama dengan Z 2,5% sama dengan 1,96. Yang ketiga, H0 diterima jika T hit kurang dari sama dengan 1,96 atau T hit lebih dari sama dengan minus 1,96 ASIG sama dengan lebih dari 0,05. H0 ditolak jika T hit kurang dari 1,96 atau T hit kurang dari minus 1,96 ASIG atau kurang dari 0,05. Yang keempat, T hit sama dengan 24.199 atau lebih dari 1,96. Yang kelima, kesimpulannya H0 ditolak, yang artinya adalah variabel TK berpengaruh signifikan terhadap TE. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis uji parsial, yaitu uji T risiko. H0 banding B3 sama dengan 0A, atau variabel TR tidak berpengaruh signifikan terhadap TE. H1 banding B3 sama dengan 0A, atau variabel TR berpengaruh signifikan terhadap TE. T yaitu 126 banding 2,5% sama dengan Z 2,5% sama dengan 1,96. H0 diterima jika T hit
kurang dari sama dengan 1,96 atau T hit lebih dari sama dengan minus 1,96 asik kurang lebih dari sama dengan 0,05. H0 ditolak jika T hit kurang dari lebih dari 1,96 atau T hit kurang dari minus 1,96 ASIG atau kurang dari 0,05. T hit sama dengan 3907 lebih dari 1 yaitu atau lebih dari 1,96. Kesimpulannya H0 ditolak. Jadi variabel TR berpengaruh signifikan terhadap TE. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hidayat Latifah dengan NIM 2019-210327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsial ini digunakan untuk mengukur seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel bebas secara parsial dalam mempengaruhi variabel terikat. Nilai R kuadrat antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat paling besar menunjukkan variabel yang dominan dalam menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis koefisien determinasi parsial. Dari tabel model koefisien pada hasil output SPSS pada kolom correlation parsial, diketahui T kemudahan yaitu R sama dengan 0,027 diubah menjadi R kuadrat yaitu 0,000729 dan diubah menjadi persen yaitu 0,0729%, yang artinya besarnya pengaruh variabel T kemudahan terhadap variabel TE bank adalah 0,0729%, sedangkan sisanya 99,93% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, diketahui T kepercayaan, yaitu R sama dengan 0,909 diubah menjadi R kuadrat yaitu 0,826 dan diubah menjadi persen yaitu 82,6%, yang artinya besarnya pengaruh variabel EL terhadap variabel BS adalah 82,6%, sedangkan sisanya 17,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Yang terakhir diketahui adalah T risiko dengan nilai R yaitu 0,332 diubah menjadi R kuadrat yaitu 0,1102 dan diubah menjadi persen yaitu 11,02%, yang artinya besarnya pengaruh variabel EL terhadap variabel BS adalah 11,02%, sedangkan sisanya 88,98% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Terima kasih.